Satu kata 3 huruf yang ketika kamu dengar di laut akan membuatmu takut. Itu lihat. Bro, sing bau reksa, bro. Rasa takut ini sering dimunculkan oleh banyak media, baik di tumpukan kertas berisi berita ataupun di layar kaca. Sebagian besar dari mereka memang apex predator di suatu wilayah. Sebagian dari mereka berwujud mengerikan, tapi tidak semua seganas yang ditampilkan media. Bahkan, kita butuh mereka untuk menyeimbangkan ekosistem laut kita. Jadi seharusnya nama mereka bukanlah untuk ditakuti. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang hiu. Harus diakui, media berperan memberikan reputasi yang lumayan buruk terhadap ikan unik ini. Udah gitu, yang terus menjadi bulan-bulanan adalah salah satu spesies yang memang adalah apex predator. Makin buruklah nama mereka di telinga manusia. Ya, beberapa hiu memang berbahaya. Namun bukan berarti kita harus memusuhi mereka. Karena keberadaan mereka sangatlah penting untuk kesehatan laut kita. Hiu senantiasa berpatroli dan mencegah organisme penghancur ekosistem melakukan aksinya. Tanpa keberadaan hiu, keseimbangan ekosistem laut akan terancam. Hiu mengubah habitat spasial mangsanya, yang secara langsung mengubah strategi makan dan pola makan spesies lain. Melalui kontrol populasi, hiu mendukung kesuburan habitat padang lamun dan terumbu karang. Tanpa kehadiran hiu pada ekosistem terumbu karang, ikan predator yang lebih besar seperti kerapu akan meningkat populasinya dan akan memangsa herbivora. Dengan berkurangnya herbivora, makroalga berkembang dan karang tidak dapat bersaing lagi untuk mendapatkan sumber daya. Ekosistem terumbu akan didominasi alga dan pada akhirnya membunuh semua karang, yang juga berarti akan membunuh banyak organisme di dalamnya. Kamu pasti setuju kalau pop culture berjasa memberikan nama yang buruk terhadap hiu. Banyak film yang menggambarkan hiu sebagai predator ganas yang gemar memangsa apapun yang ada di dekat mereka. Tidak terhitung betapa banyaknya film yang menjadikan hiu sebagai antagonis yang harus dibasmi agar kehidupan manusia tetap aman dan tentram. Meskipun ada film yang menampilkan hiu dengan adil dan terbukti secara sains, tapi banyak diantaranya yang terlalu dilebih-lebihkan, terlalu grotes, dan penuh imajinasi. Bahkan cenderung meremehkan tingkat intelijensi kita. Mungkin kamu masih ingat dengan Sharknado. Absurd, bukan? Tapi kalau Sharknado masih belum begitu absurd, bagaimana dengan hiu kepala 6? Saya nggak bilang film-film yang menampilkan hiu adalah film jelek. Semua punya pasarnya masing-masing. Masalahnya, banyak film yang terpaku pada spesies hiu predator saja. Padahal banyak spesies hiu lain yang hidup di lautan. Ya, namanya juga industri. Nggak drama ya nggak makan. Tapi, apa itu hiu? Secara umum, hiu adalah spesies-spesies ikan bertulang rawan yang tersusun dalam ordo Selakiae. Hiu bersama ikan pari dan ikan skate tergabung dalam subkelas Elasmobranchiae dari kelas Chondrichthyes. Tapi hiu berbeda dengan Elasmobranchiae lainnya dan memiliki bentuk tubuh layaknya ikan pada umumnya. Bentuk tubuh yang fusiform dan lokasi celah insang yang berada di samping kepala mereka. Namun, jika banyak ikan memiliki sisik yang berupa lempengan-lempengan yang tersusun tumpang tindih, hiu memiliki kulit tebal berwarna abu-abu kusam yang cukup kuat dan kasar. Karena susunan kulitnya dilengkapi fitur pelindung yang mirip seperti gigi. Dan teksturnya mirip seperti amplas. Sirip ekor hiu, yang juga disebut sirip kaudal,
adalah sirip ekor yang paling unik di antara semua ikan. Jika kita perhatikan, bagian atas sirip biasanya asimetris, lebih panjang dari bagian bawah. Profil asimetris ini adalah bentuk umum yang dimiliki banyak ikan purba. Tetapi hiu adalah satu-satunya kelompok yang mempertahankan bentuknya selama 350 juta tahun. Para ilmuwan masih memperdebatkan fungsi bentuk ekor unik ini, dan mungkin memiliki tujuan yang berbeda pada spesies hiu bila dikombinasikan dengan karakteristik fisik dan habitatnya. Namun, beberapa penelitian membuktikan kalau bentuk ekor hiu sangat berhubungan dengan efisiensi dan kecepatan pada jelajah horizontal yang sangat mereka kuasai. Penelitian ini dilakukan pada 4 jenis hiu dari kawasan Indo-Pasifik sebagai pembanding, seperti tiger shark atau hiu macan yang menjelajah pertengahan hingga permukaan air. 2 cabang sirip ekornya hampir berukuran sama. Hiu macan adalah spesies hiu yang paling tidak pilih-pilih dalam hal mangsa. Hiu macan akan memakan apa saja yang bisa digigitnya, seperti burung, lumba-lumba, ubur-ubur, kepiting, dan bahkan sampah. Penelitian menunjukkan bahwa ekor yang lebih simetris dapat membantu hiu macan selama migrasi panjang yang dilakukan ketika mereka dewasa. Tepat di bawah wilayah jelajah hiu macan adalah treasure shark atau hiu tikus. Yang paling unik dari hiu ini adalah ekornya. Ekor hiu tikus memiliki fungsi lain selain membantu mereka berenang. Ekor hiu tikus adalah senjata. Hiu tikus menggunakan ekornya yang memanjang untuk mencambuk mangsa secara tiba-tiba. Cambukan ekor hiu ini akan membuat ikan pingsan yang akan dengan mudah dikonsumsi. Serangan tercepat dari cambukan ekor hiu tikus dapat mencapai 80 km per jam. Ini akan menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyebabkan gas terdifusi dari air dalam bentuk gelembung. Beberapa hiu yang tinggal di dasar laut seperti hiu zebra dan hiu epaulet memiliki sirip ekor yang sangat berbeda dari kerabatnya yang di lautan terbuka. Bentuk sirip ekor ini memungkinkan mereka menyusuri dasar laut dengan leluasa. Sirip ekor hiu zebra bahkan berukuran hampir sepanjang tubuhnya. Tidak seperti ikan yang memiliki tulang keras, hiu memiliki kerangka yang terbuat dari tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan pengikat yang keras, namun fleksibel. Tulang rawan bisa ditemukan di hampir setiap vertebrata, termasuk manusia. Kita dapat menemukan tulang rawan di daun telinga. Itu sebabnya kita dapat menekuk dan memutar daun telinga kita, tetapi nanti akan kembali ke bentuk semula, berkat tulang rawan di dalamnya. Ada lebih dari 512 spesies hiu yang sudah diketahui, dan ukurannya pun bervariasi, mulai dari hiu dwarf lantern yang sebesar kepalan tangan, hingga ikan terbesar di dunia, yaitu whale shark atau hiu paus yang dapat tumbuh hingga 15 meter. Hiu memang memiliki berbagai macam bentuk, tapi sebagian besar hiu memiliki tubuh ramping berbentuk seperti roket yang dinamakan fusiform. Bentuk tubuh ini sangat membantu mereka meluncur lebih mudah di dalam air. Beberapa hiu memiliki tubuh yang rata, seperti angel shark, yang dapat membantu mereka bersembunyi di pasir dan menyergap mangsa. Beberapa hiu memiliki hidung panjang atau sirip yang panjang. Beberapa memiliki mulut yang sangat besar. Dan beberapa, seperti hammerhead shark atau hiu martil, memiliki kepala yang melebar. Sebagian besar hiu adalah karnivora, yang berarti pemakan daging. Mereka memiliki ribuan gigi tajam. Hiu mungkin memiliki 50 hingga 300 gigi. Whale shark bahkan memiliki hingga 3000 gigi di dalam mulutnya. Gigi mereka teratur dalam barisan. Kebanyakan hiu memiliki sekitar 5 baris gigi sekaligus. Tapi gigi di bagian depan biasanya berukuran lebih besar dan melakukan pekerjaan yang lebih berat. Dan gigi-gigi ini tidak tumbuh dari rahang. Jadi gigi hiu gampang sekali copot. Dan ketika satu gigi copot, maka akan segera digantikan dengan gigi di barisan belakangnya. Sebagian besar hiu mungkin kehilangan lebih dari 30.000 gigi seumur hidup mereka. Tapi tidak semua hiu mengandalkan giginya untuk mengunyah mangsa.
Hiu seperti basking shark atau hiu raksasa contohnya. Meskipun mereka memiliki gigi banyak, tapi gigi mereka hanya sepanjang 2 mm dan jarang digunakan. Ini karena mereka adalah filter feeder. Hiu raksasa menelan mangsanya secara utuh. Hiu besar ini biasanya akan berenang dengan mulut terbuka lebar dan menyaring plankton, ikan kecil, dan krill dari air. Akan dibutuhkan mangsa dalam jumlah yang sangat banyak untuk memuaskan nafsu makan hiu jenis ini. Dalam banyak video, kita jarang sekali melihat hiu beristirahat. Mereka terlihat selalu berenang ke sana kemari. Apa nggak capek? Ya, pasti capek. Dan seperti ikan, hiu butuh istirahat. Tapi ada alasan mengapa hiu terlihat selalu berenang. Alasan yang pertama, hiu tidak memiliki kantung renang yang digunakan sebagian besar ikan untuk menyesuaikan daya apungnya. Karena itu, hiu harus tetap berenang untuk menciptakan daya angkat yang mencegah hiu tenggelam. Mirip dengan prinsip sayap pada pesawat terbang. Alasan kedua, hiu seperti binatang laut lainnya mendapatkan oksigen dari air. Kebanyakan ikan bertulang keras menggunakan otot untuk memompa air melalui insangnya, di mana oksigen diekstraksi. Tetapi hiu tidak punya otot di insang mereka. Hiu menggunakan sistem seperti ventilasi ramjet pada insangnya, sehingga mengharuskan mereka berenang untuk memaksa air melewati insang. Namun beberapa hiu diketahui memiliki mekanisme spirakel untuk mengalirkan air melalui insangnya, sehingga beberapa spesies hiu tidak perlu berenang terus-menerus untuk bernafas. Hiu adalah ikan, dan seperti ikan pada umumnya, mereka juga memiliki waktu aktif dan waktu non-aktif, alias istirahat. Tapi hiu tidak tidur seperti hewan darat. Hiu diketahui hanya menonaktifkan 1 dari 2 sisi otaknya ketika beristirahat, sehingga mereka bisa tetap berenang dan waspada. Beberapa hiu diketahui beristirahat tanpa bergerak di dasar laut, dan beberapa hiu diketahui bersembunyi di gua di bawah laut. Namun gua bawah laut ini sering menjadi rebutan. Siapa cepat dia dapat. Dan terkadang ada aja yang curang main serobot. Beraninya sama yang kecil.